Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Celambang di Data Science Masterclass with R. Kita akan melanjutkan materi tentang visualisasi data. Kita akan berkenalan bagaimana cara membuat visualisasi data yang bagus di R, library apa yang digunakan, dan bagaimana proses kerjanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita bahas bersama-sama. Baik, di R, library yang sering digunakan untuk visualisasi adalah ggplot2. Nah, library ini sangat populer sekali, bahkan hampir semua paper-paper tingkat dunia ya, di jurnal internasional ya, scientific dan sebagainya, ya sebagian besar menggunakan ggplot2. Ada juga yang menggunakan Python, tapi dalam hal statistik, library ini sudah sangat familiar di kalangan para saintis di luar sana. Oke. Nah, ini adalah library yang paling populer, diciptakan, dibuat oleh Hadley Wickham. Dia adalah salah satu author yang sangat terkenal di R ya. Kemudian cara menggunakan library ini sangat mudah sekali. Bagi teman-teman yang mungkin pernah menggunakan software editing seperti Adobe Photoshop ya, atau software-software yang mirip-mirip ya, dimana kita bermain layer demi layer, lapis demi lapis. Jadi pada dasarnya kita bermain dari lapis paling dasar, kita tambahkan lagi layer atasnya, tambahkan lagi layer atasnya, dan seterusnya. Mirip dengan kita membuat makanan lapis lagi gitu ya, membuat kita menumpuk bata ya, bata demi bata dan seterusnya. Jadi simpel sekali ya. Nah, di ggplot2 terdapat beberapa layer yang bisa kita gunakan. Paling dasar adalah data, kemudian aesthetics atau estetika, hiasan-hiasan, geometri, apakah kita ingin berupa titik-titik, berupa histogram, dan sebagainya. Ada juga facet, statistik, koordinat, dan theme atau tema. Kita akan bahas satu demi satu, nanti langsung praktek di RStudio. Baik, kita sudah membuka RStudio ya. Nah, kita akan menggunakan ggplot2, saya tulis di sini ya, mengimpor library. Pertama kita aktifkan dulu library ggplot2 ya. Nah, jika teman-teman eksekusi baris ini, kemudian nanti misalnya error ya, atau tidak ditemukan library-nya, pastikan teman-teman memang sudah menginstall library ggplot2. Kalau belum gimana? Gampang sekali, teman-teman pergi ke tab bagian packages. Oke, ini cara paling gampang ya, klik-klik aja ya. Kemudian pencet install. Oke, ketikkanlah ggplot2. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah silahkan di install ya, karena saya sudah diinstal jadi tidak perlu saya klik lagi. Oke, nah silahkan diinstal, kemudian nanti kembali lagi ke sini ya. Nah, kalau sudah ya, kita eksekusi ggplot2, kemudian kita akan mencoba bermain-main dengan data yang klasik ya. Kita buat dulu, membuat plot pertama dengan data empty cars ya. Nah, kalau di materi sebelumnya kita berbicara tentang layer demi layer ya, maka layer pertama dengan data empty cars, layer 1 sama dengan data, layer paling dasar. Ibaratnya kalau kita mau membangun gedung ya, membangun rumah ya, ini adalah pondasi paling dasar ya, lapisan paling bawah. Oke. Nah, caranya gimana? Gampang sekali, ggplot. Oke. Kemudian kita datanya, layer datanya apa? Kita gunakan saja data yang sudah ada di R ya, otomatis sudah ada, yaitu adalah empty cars ya. Kalau kita eksekusi, oke, maka plotnya tidak akan muncul apa-apa karena ini hanyalah pondasi di mana kita menyiapkan datanya. Oke. Nah, barangkali teman-teman ada yang lupa ya, apa itu empty cars ya. Kita siapkan saja data frame-nya. Dataku adalah empty cars. Oke. Maka kalau kita intip ya, empty cars adalah seperti ini. Oke. Jadi adalah terdiri dari beberapa kolom, ada silinder ya, MPG, display ya, horsepower ya. Saya nggak begitu ingat semua arti dari kolom ini, cuman ini intinya adalah
tipe-tipe mobil beserta spesifikasinya masing-masing. Oke. Nah, kita akan mencoba membuat visualisasi dari kolom-kolom ini ya. Kita tadi sudah menyiapkan layer pertama adalah data ya. Sekarang kita membuat plot kedua dengan ya layer kedua. Layer keduanya adalah sebelumnya setelah data adalah aesthetic. Ini bahasa Inggrisnya pakai H ya, aesthetics ya, atau dalam bahasa Inggris estetika ya. Apa yang dimaksud dengan estetika? Estetika adalah sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, simpel sekali menambahkan layer itu, maka kita tinggal melanjutkan saja penulisan yang sebelumnya. Kalau seperti ini, layer pertama kita tuliskan data, apa datanya? Empty cars ya. Layer kedua AES ya, AES. Kemudian sumbu X-nya adalah, nah silahkan teman-teman pilih ya, mau pakai kolom yang mana. Kita gunakan saja yang paling kiri ya, MPG. Kemudian sumbu Y-nya adalah misalnya saya pakai HP ya, horsepower. Oke, HP. Nah, seperti ini. Maka kalau ini kita eksekusi, nah sudah disiapkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Baik, setelah kita menggunakan layer pertama data, layer kedua aesthetics atau estetika, kita sekarang menambahkan layer ketiga yaitu adalah geometri ya. Saya kopas aja ini. Oke. Membuat plot ketiga dengan layer 3 adalah geometri ya. Nah, geometri ini bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya geometris ya, atau geometri. Nah, ini saya tulis bahasa Inggrisnya, maksudnya aslinya ya, di fungsi aslinya ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa bingung tentang fungsi ggplot ya, seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin tahu parameter apa saja yang diperlukan untuk membuat plot ini, bisa dibiarkan seperti ini mouse-nya, kemudian nanti akan muncul informasi di atas. Oke. Atau arahkan kursor di tulisan ggplot ya, kemudian diklik, kemudian setelah itu tekan F1 di keyboard. F1, maka nanti kita akan masuk ke help ya. ggplot di sini ada banyak sekali ya parameter-parameter yang bisa kita berikan ya. Ada data, mapping dan sebagainya. Ya, tentunya ini dokumentasi sederhananya di bagian RStudio ya. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Kita tadi sudah menggunakan estetika, sekarang geometri. Nah, geometri ini agak unik ya, agak unik karena dia digunakan di luar dari data dan estetika. Jadi kita copas, saya copy paste. Oke. Nah, kita menambahkannya bukan di antara data, koma, AES, koma, bukan seperti itu, tapi plus ya, plus. Nah, di sini ada geometri, ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Saya akan gunakan satu saja contohnya. Kita sekali lagi di sini masih pendahuluan, kita belum explore lebih jauh lagi. Saya berikan contoh, kita membuat plot berupa scatter plot istilahnya ya, poin-poin ya. Kita gunakan fungsi geom underscore point ya. Kalau ini kita eksekusi, maka hasilnya menjadi seperti ini ya. Ada semacam titik-titik yang merupakan representasi dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Misal di sini ada MPG sekitar di berapa ini? 11 sama 200 lebih dikit ya. 11 MPG saya short ya, 10,4 ya. 10,4 sama 200-an. Oke ya, sekitar inilah 205 dan 215. Ini 205, ini adalah 215 dan seterusnya. Jadi satu titik merepresentasikan satu data yang ada di tabel ini sesuai dengan angka yang ada di sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke. Nah, kalau ini dirasa terlalu panjang, ya biasanya ditulis dengan cara lain ya. Biasanya ditulis dengan cara lain ya. Maksudnya gimana? Jadi pertama kita singkat. Yang pertama ini kita singkat, biar kita nanti tidak menulis berulang-ulang panjang begini ya. Ini kita eksekusi dulu. Oke. Baru untuk menampilkan scatter plotnya, kita tinggal tambahkan geom point seperti ini. Saya hapus dulu biar terlihat munculnya plotnya.
Nah, seperti ini. Jadi untuk mempersingkat yang fungsi sekian panjang ini dipersingkat menjadi sebuah variabel p, baru nanti tinggal tambahkan geopoint ya. Baik, setelah kita menambahkan layer ketiga, sekarang kita buat layer keempat ya, yaitu adalah facet ya. Plot keempat adalah facet. Facet adalah memisahkan atau memecah-mecah ya. Memecah-mecah plot menjadi beberapa plot dengan pengelompokan kategori tertentu. Facets sangat mirip dengan konsep subplots di Python ya. Jadi saya langsung saja, misalnya ini saya copas saja. Oke. Ya, tinggal tambahkan lagi plus ya. Ada banyak fungsi ya facet, tapi saya gunakan facet grid ya. CYL ya. Apa itu CYL ya? Saya gunakan kolom ini CYL ya. Kemudian saya gunakan sebuah simbol di keyboard, di bawahnya escape ya, namanya tilde ya, tilde titik seperti ini ya. Saya kasih keterangan, simbol ini disebut dengan tilde ya. Nah, kayak gini tuh artinya adalah ini adalah sisi kiri, ini adalah sisi kanan. Ini adalah variable dependent, ini adalah variable independent. Ini adalah Y, ini adalah X ya. Kalau titik artinya semua variabel tolong dong dimasukin semua. Nah, itu adalah titik. Kalau cuman kita pengen memasukkan satu ya tinggal ketikkan kolom apa yang pengen dimasukkan ke sini, kolom apa. Nah, kalau ini titik artinya semuanya tolong masukkan, kelompokkan berdasarkan kolom CYL. Di sini CYL ada nilai 8, ada nilai 4, ada nilai 6 dan seterusnya. Kalau ini kita eksekusi ya, maka plotnya akan dipisahkan berdasarkan nilai CYL. Di sebelah kanan bisa dilihat ada 4, ada 6, ada 8. Dari mana? 4 ini adalah 4, CYL silinder mesin 4, silinder mesin 6, dan silinder mesin 8. Silinder mesin 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data, kita cek. Silinder 6 ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada yang sama mungkin ya. Ada nilai horsepower yang sama. Oke, ini ada horsepower yang sama sehingga numpuk jadi satu dia. Oke. Oh, ada 3. Ada 3 yang sama numpuk jadi satu sehingga 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada MPG yang berbeda di sini ya. Ada yang horsepowernya sama, tapi ada yang MPG-nya berbeda. Oh ya, betul ya. Jadi yang ini tampak seperti sebuah satu lingkaran. Oke, karena sama, tapi yang ini berbeda. Yang ini 21,4. Jadi sebelah kanan dikit ya. Oke ya. Jadi ini ada 2 titik sebenarnya. Ini hanya ada 1 titik ya. Nah, kalau di sini kan nggak kelihatan nih. Ini sebenarnya ada 2 poin, ini ada 1 poin, nggak kelihatan. Nanti ada fungsi lain agar bisa terlihat lebih jelas ya. Tapi pada dasarnya kegunaan dari facet ya, facet adalah memisahkan plot yang aslinya cuma 1 menjadi beberapa plot berdasarkan nilai variabel yang kita berikan di sisi sebelah kiri dari tilde ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke layer kelima ya. Nah, sebenarnya kalau nanti teman-teman ingin membuat sebuah plot ya, tidak harus menggunakan semua layer sebanyak ini ya. Jadi sebenarnya ini saya hanya menunjukkan beberapa layer yang bisa teman-teman gunakan di sebuah library ggplot ya. Ini kelima, layer kelima. Kali ini kita akan menggunakan layer statistics ya, statistics. Oke. Nah, saya enter dulu. Seperti apa layer statistik? Seperti biasa, ini kita copas dulu. Oke. Plus ya, ada banyak fungsi layer statistik. Salah satu yang paling gampang adalah stat sum. Oke, kalau ini saya eksekusi, nah maka nanti ada beberapa bagian yang menunjukkan dia sebenarnya adalah 2 poin seperti tadi ya. Ini adalah 2 poin. Yang standar-standarnya adalah 1 poin ya. Ada banyak ya, tidak hanya stat sum ya. Nah, sebagai informasi bahwa saya tulis di bawah perintah stat
dan geom untuk layer statistik memiliki banyak kesamaan ya. Ini saya gunakan statsum. Saya juga bisa gunakan fungsi lain yaitu yang sangat mirip bahkan sama ya, yaitu adalah geom count ya. Geom underscore count ya. Kalau saya eksekusi ini, saya hapus dulu biar kelihatan. Oke. Jadi ini sama saja ya, fungsinya sama. Oke. Nah, ada juga fungsi lain ya, misalnya saya tulis di sini seperti biasa, ini saya copas. Nah, saya gunakan start smooth ya, kayak seperti ini. Kalau saya eksekusi, ini ada sedikit warning, dibiarkan saja ya. Nah, ini akan membentuk sebuah pola ya, dimana ini ada semacam error shadow-nya ya, yang warna abu-abu ini adalah errornya. Bahasa lainnya adalah standar errornya ya. Oke. Ini hanyalah saya hanya menunjukkan plot-plotnya saja, kita belum membahas terlalu detail ya. Jadi ada statsum, geom count, stat smooth, dan masih banyak lagi. Oke. Jadi ini adalah statistik memberikan layar tambahan, memberikan informasi statistik baik dari yang paling sederhana sampai yang mungkin nanti lebih kompleks lagi. Baik, kita akan masuk ke layer ke-6 ya. Jadi sekarang layer ke-6 adalah menggunakan koordinat ya. Plot ke-6, layer ke-6 adalah coordinates. Oke. Nah, coordinates ini lebih kepada kita bermain-main dengan sumbu ya, sumbu. Jadi ini saya persingkat saja. Saya definisikan menjadi P2. Oke, saya eksekusi dulu ya. Kemudian sekarang saya tinggal tambahkan P2 itu adalah plus Cartesian. Oke, Cartesian. Nah, sekarang kita misalnya saya minta R untuk membatasi sumbu X-nya ya. Misalnya antara 15 sampai 30 misalnya ya. Jadi kita gunakan fungsi xlim. Ada sebuah vektor 15 sampai 30 ya, seperti ini. Maka nanti yang terjadi adalah sumbu X-nya antara 15 sampai 30 ya. Nah, ini dia. Ini aslinya. Sekarang menjadi seperti ini ya. Nah, kalau di R ada sedikit toleransi ya. Nanti ini juga teman-teman bisa ngedit juga sebenarnya. Oke. Coordinates. Kemudian terakhir adalah layer theme atau tema. Ya, tema ini kita bermain-main dengan tema ya. Warna dengan tema secara keseluruhan ya. Ke-7 ya. Layer ke-7 adalah themes atau tema ya. Seperti biasa saya copy paste saja. Oke, saya tetap gunakan 15 sampai 30 ya untuk koordinatnya. Tinggal tambahkan tema, ada banyak ya. Saya gunakan black and white. Kemudian saya jalankan. Maka sekarang kalau dilihat tampilannya lebih hitam putih ya, lebih ngeblend lah. Ini cocok untuk paper ini ya, hitam putih seperti ini, makanya buat tinta nih ya. Ini aslinya. Oke. Backgroundnya ada semacam abu-abu. Kalau kita eksekusi, maka tadi backgroundnya menjadi hitam putih ya, lebih enak dipandang lah. Ini kan terlalu abu-abu, nggak jelas batasnya ya. Ini lebih bagus lah. Oke. Nah, jadi itu ya. Saya harap teman-teman belajar banyak dari materi kali ini. Kita baru saja mengeksplor, ini materi awal dari visualisasi. Kita baru mengeksplor di permukaan. Ya, nanti kita mengeksplor lagi lebih dalam untuk bisa membuat pola atau plot-plot yang indah-indah. Oke. Saya harap tetap semangat belajar bersama saya. Semoga bisa menjadi seorang data scientist profesional. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.